nama saya Naomi R. Semangkir dengan NIM 2303060444. Saya dari Prodi Peternakan kelas PTMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metabolisme pada karbohidrat, dan tugas ini yang diampu oleh Ibu Insinyur Penny Patriani SPT, MP IPM ASEAN Engineering. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, di mana karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang mengandung unsur seperti karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida, yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang hanya memiliki satu gugus gula dan memiliki rasa yang manis. Molekul-molekul pada monosakarida dapat berikatan dan disebut dengan dan membentuk disakarida dan juga polisakarida. Sumber-sumber karbohidrat dapat kita dapat dari tanaman seperti padi, jagung, gandum, sagu, ketela pohon, kentang, dan juga biji-bijian. Kelebihan dari karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk lemak dalam perut, sekeliling ginjal, jantung, dan di bawah kulit, sehingga seseorang yang memiliki kelebihan gula atau karbohidrat akan menjadi gemuk. Ada beberapa macam karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6 dengan jumlah gugus gula 1, dan contohnya adalah heksosa, glukosa, galaktosa, ribosa atau penyusun RNA, dan deoksiribosa atau penyusun DNA. Monosakarida ini bersifat manis dan juga mudah larut dalam air. Yang kedua ada disakarida dengan rumus kimia C12H12O11. Jumlah gugus gula dari disakarida adalah 2, contohnya adalah laktosa, sukrosa, maltosa, dan bersifat manis dan juga mudah larut. Yang ketiga ada polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5 dengan gugus gula lebih dari 10 yang bersifat pahit atau tidak berasa dan juga sulit larut dalam air. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang fungsi karbohidrat, di mana yang pertama adalah sumber energi utama pada proses respirasi, di mana glukosa ini dapat menghasilkan 1 gram glukosa. Dengan menghasilkan 1 gram glukosa bisa menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, karbohidrat merupakan bahan pembentuk senyawa kimia lain, misalnya asam lemak sebagai penyusun lemak dan asam amino sebagai penyusun protein. Lalu karbohidrat itu adalah komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam penguraian sifat. Gennya terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang merupakan karbohidrat beratom C5. Lalu fungsi karbohidrat selanjutnya adalah membantu proses buang air besar, di mana selulosa merupakan polisakarida berserat yang sulit dicerna, tapi dalam sistem pencernaan dapat mencegah konstipasi sembelit. Lalu selanjutnya adalah macam-macam karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6, di mana jumlah gugus gulanya 1, contohnya adalah heksosa, glukosa, galaktosa, ribosa, penyusun RNA, deoksiribosa atau penyusun DNA, di mana sifatnya rasanya manis, mudah larut dalam air. Lalu yang kedua ada disakarida, di mana rumus kimia C12H12O11 dengan jumlah gugus gula 2, contohnya adalah laktosa, di mana itu gabungan dari glukosa dan galaktosa, lalu sukrosa gabungan dari glukosa dan fruktosa, dan yang terakhir maltosa gabungan dari glukosa ditambah glukosa. Lalu yang ketiga adalah polisakarida, di mana rumus kimianya C6H10O5, di mana dia memiliki jumlah gugus lebih dari 10. Contohnya adalah amilum, glikogen atau gula otot, selulosa, peptin, lignin, dan kitin. Sifatnya contohnya itu tidak berasa atau pahit dan sukar larut dalam air. Lalu selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat, di mana metabolisme karbohidrat ini merupakan di mana terjadi karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah di jonjot usus halus, selanjutnya melalui vena porta hepatika dibawa ke hati. Lalu yang terakhir ada fruktosa dan galaktosa yang diubah menjadi glukosa agar dapat diubah dalam respirasi sel. Lalu secara ringkas, jalur-jalur metabolisme atau karbohidrat ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah glukosa mengalami glikolisis menjadi 2 pirofat atau aerob yang menghasilkan energi berupa ATP. Lalu pirofat dioksidasi menjadi asetil CoA. Asetil CoA akan masuk ke jalur siklus asam sisterat atau siklus Krebs. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Lalu yang ketiga,
keempat adalah sumber glukosa. Jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa dirangkai menjadi polimer glukosa atau glikogen yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek atau glikogenesis. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat dikonversi menjadi jaringan lipid atau glukolipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Lalu, jika kita mengalami kekurangan glukosa, maka glikogen dipecah menjadi glukosa atau glikogenolisis yang selanjutnya mengalami glikolisis, oksidasi piruvat sampai siklus asam sitrat atau Krebs. Lalu, jika glukosa dari diet dan cadangan glikogen tak tersedia, maka sumber energi berasal dari lipid dan protein. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis. Lalu selanjutnya di sini ada metabolisme karbohidrat yang terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, fosforilasi oksidatif, glikogenesis yang menghasilkan glikogen dan glukolipid, dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan gluconeogenesis dari lipida atau protein. Untuk menghasilkan energi glukosa mengalami proses oksidasi. Yang pertama yaitu glikolisis. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat. Melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks, glukosa fosfat diubah menjadi asam piruvat, yaitu senyawa hasil glikolisis yang memiliki 3 atom karbon. Lalu yang kedua ada daur Krebs atau asam sitrat, di mana asam piruvat mengalami oksidasi sehingga melepaskan CO2 dan asetil CoA. Asetil CoA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat atau daur Krebs, sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul CO2. Lalu ada yang ketiga, sistem transport elektron, di mana atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan menjadi proton atau H+, dan elektron berenergi tinggi. Lalu ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron atau EAD dan FAD untuk masuk ke dalam rantai transport elektron dan fosforisasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokrom. Semua ini terjadi di dalam hati, di mana glukosa mengalami 2 kemungkinan. Yang pertama adalah beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Lalu yang kedua, jika terdapat kelebihan akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Berikut itulah yang bisa saya jelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Sekian dan terima kasih.